Assalamualaikum teman-teman. Pembahasan kita kali ini ya, kita akan menanggapi seorang yang sok jago ya, yang mau eksis, unjuk diri tetapi dengan cara-cara rendahan yang sangat menjijikkan. Ya, saya nggak tahu ya, apa alasan orang ini sebenarnya sampai berani menghina agama Islam. Ya, terkhusus Nabi kita mulia Muhammad SAW. Ya, kurang ajar memang ini orang. Ya, nggak ada otak memang. Ya, Indonesia ini sudah hidup rukun, berbineka tunggal ika, ya berbeda-beda agamanya di dalamnya, tetapi tetap hidup rukun. Ya, tetapi karena ulah Anda itu ya yang sok jago, menghina agama Islam, menghina agama saya, sehingga membuat kegaduhan di negeri ini. Ya, emang dasar Anda. Astagfirullah ya. Coba kita simak lebih dulu videonya teman-teman ya. Seperti apa tampang orang yang sok jago ini. Yang kalau saya lihat ya dari gaya bicaranya, kayaknya ini orang ya, orang Batak. Ya wallahu a'lam bishawab. Di mana-mana Nabi urusan ketuhanan. Di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti. Dari mukanya saja teman-teman ya. Kita apa ya, menjengkelkan sekali ya. Haid. Tuh, ketawa ngakak lagi. Ya Allah ya. Itu tadi Ketawanya nggak bisa teman-teman. kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai ku gigil lidahku. Mulai dari Ya Allah. Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Ya. Nggak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Seperti Ya Allah. dokter. Tuh teman-teman, ya kalau kita melihat sekilas ya, dari perkataan dari orang kafir ini, maka kita akan mengatakan wajar. Ya kalau orang kafir mengatakan seperti itu, ya mengatakan bahwa ya di mana-mana para nabi itu ya meneliti masalah ketuhanan, meneliti masalah ibadah ya. Dan baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang meneliti masalah haid katanya. Dan kemudian dia merasa aneh, merasa lucu, bahkan mentertawakan. Padahal justru dengan adanya Nabi Muhammad SAW membahas masalah haid ini ya, masalah nifas, masalah melahirkan, masalah menyusui dan lain sebagainya, yaitu menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya karena memang agama Islam ini menyempurnakan agama-agama terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ya syariat Islam ini adalah syariat penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Makanya dikisahkan pernah ada ya seorang Yahudi yang mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada saat itu ya beliau sudah menjabat sebagai amir ya. Kemudian orang Yahudi ini ya tersebut mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ya wahai Umar bin Khattab, sebuah ayat yang ada di dalam kitab kalian, di dalam Al-Qur'an yang kalian baca, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Qala ayyu ayah? Ayat apa yang kau maksud?" Maka orang Yahudi itu menjawab, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya ini ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi tersebut. Ya maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya, kami mengetahui kapan ayat tersebut turun, hari apa, di mana. Ya, aku mengetahui. Tetapi karena itu tidak disyariatkan untuk menjadi sebuah hari perayaan, ya maka tidak dirayakan. Ya, tidak ada perayaan turunnya ayat yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi. Ya, akan tetapi dari situ jelas bahwasanya orang-orang Yahudi pun ingin turun ayat yang semisal di tengah-tengah mereka. Seandainya ayat yang seperti itu turun di tengah-tengah mereka, maka mereka akan menjadikan sebuah perayaan khusus. Ya karena agamanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Yahudi tersebut bertanya lagi kepada sahabat Umar bin Khattab tentang sempurnanya agama Islam ini. Ya apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai al-khiraah ya, tata cara buang air? Ya maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Iya, ya sampai tata cara buang hajat pun kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya tidak boleh menghadap kiblat, ya tidak boleh membersihkan atau istinja dengan tangan kanan, ya tidak boleh beristinja atau membersihkan kotoran dengan kurang dari 3 batu, ya seandainya tidak ada air. Ya kami tidak boleh juga untuk beristinja dengan kotoran hewan yang sudah kering. Ya tidak boleh beristinja dengan tulang. Semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang seperti itu saja diajarkan. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar daripada hal tersebut? Ya termasuk masalah haid tadi. Ya. Jadi kalau kita mendengar sekilas komentar dari orang kafir tadi teman-teman yang sok jago itu ya, pengen terlihat pintar tetapi sebenarnya ya sekilasnya enggak ada masalahnya ya orang kafir mengatakan seperti itu. Sekilasnya ya, karena dia tidak tahu kesempurnaan syariat Islam. Akan tetapi yang jadi masalah orang kafir ini berkata seperti itu hanya untuk mengejek agama Islam, hanya untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang ini sudah berkali-kali sebenarnya berdebat dengan Muslim, tetapi tujuannya memang untuk mengejek agama Islam, mengejek Allah dan Rasulnya, mengejek syariat Islam.
Ya bukan untuk mencari kebenaran. Ya, seandainya dia berdebat kepada muslim untuk mencari kebenaran, maka tidak ada yang salah. Tetapi masalahnya ya orang ini berdebat dengan orang Islam itu hanya untuk mengejek agama Islam. Tetapi sebelum itu teman-teman, mungkin baiknya kita dengar penjelasan dari Dodi Sefriadi. Omong kosong gedabrus nih orang ya. Padahal di agama Kristen juga ada tuh pembahasan mengenai haid. Di kitab Bible mereka beberapa ayat, beberapa surah atau istilahnya ada yang membahas tentang haid. Salah satunya Imamat 5. Ternyata ada teman-teman, ya memang ada. 15 ayat 19 sampai 24. Di sini tertulis ketika seorang perempuan sedang haid, dia menjadi najis selama 7 hari. Siapapun yang bersentuh dengannya selama itu akan menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Nah, ini jelas, ini persoalan haid di agama Kristen, di kitab Bible. Begitupun juga di agama Hindu pun ada di kitab Weda, silahkan baca. Dalam kitab Weda itu tertulis bahwa secara sakral wanita menstruasi dilarang masuk ke pura karena dikhawatirkan mencemarkan tempat ibadah yang sakral tersebut. Ini keyakinan di agama Buddha. Begitu juga di agama Hindu, silahkan dibaca referensinya. Ada semua. Gampang, tinggal cari di Google pun kita bisa melihat bahwa setiap agama itu punya syariat, punya aturan sendiri tentang haid. Nah teman-teman, bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi ya, Nabi sebelum Rasulullah pun yaitu punya syariat sendiri tentang haid, aturan sendiri tentang wanita yang datang bulan. Ya jadi omong kosong, ya gedabrus itu. Bahkan orang ini juga yang mengatakan ya bahwa cuma Rasulullah lah ajarannya yang membahas tentang wanita datang bulan, lalu ketawa-ketawa terbahak-bahak. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai orang ini nambahi gelar baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dokter katanya. Astagfirullah, ya Allah. Ini sebenarnya videonya perdebatan teman-teman ya, antara orang Islam dengan orang Kristen teman-teman. Di dalam perdebatan ini mereka membahas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya dari pihak Muslim mengatakan bahwa salah satu hikmah Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, ya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya terlebih lagi hadis tentang perempuan, tentang bagaimana bersuci dan lain sebagainya. Tetapi malah diketawain sama orang kafir ini dengan menghujat Rasulullah. Wah, baru kali ini ada Rasulullah, ada Nabi yang membahas masalah itu. Padahal Nabi-Nabi sebelumnya juga ada tentang pembahasan wanita datang bulan. Bahkan di agama-agama lain pun ya juga punya aturan sendiri tentang pembahasan masalah haid ini. Jadi saran saya ya buat sesama muslim, buat konten kreator muslim yang suka berdebat di sosial media ya, memang ada sisi positifnya. Banyak juga orang-orang non-muslim, orang kafir itu yang pada akhirnya jadi mu'alaf setelah kalah berdebat. Artinya ada sisi positifnya teman-teman ya, dan saya tidak mengungkiri itu. Tetapi tolonglah ya dilihat lawan debatnya. Pilih-pilihlah lawan debat. Karena banyak juga orang-orang kafir itu yang sebenarnya ingin menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, berkedok perdebatan, ya berkedok bertanya, pura-pura nanya, tetapi sebenarnya mau menghina. Ya jadi pilih-pilihlah lawan debat. Apalagi bocah ingusan ini kan, ya kita bisa lihat jejak digitalnya. Dia itu sudah pernah ketangkap karena kena kasus penghinaan menistakan agama Islam. Ya setelah keluar dari penjara ternyata ngulangin lagi. Dia menghina agama Islam. Berkedok diskusi, berkedok perdebatan dulu. Itu penghinaan dia. Ya cukup parah juga tuh ya. Menantang-nantang Allah. Sampai katanya mau ngejar Allah sampai ke gua gitu. Di gua mana Allah sekarang? Ya berpikir ke situ. Di gua mana Allah katanya sekarang ya. Dia nantang teman-teman. Dia. Enggak tahu aku bang, karena kalau main bikin akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Tuh, giliran sekarang kau mewek kau ya. Sudah tersangka teman-teman ya. Alhamdulillah pihak kepolisian kita di negeri ini begitu responsif ya. Masya Allah, saya respect terhadap kepolisian Republik kita ini teman-teman. Udah dong bulan 12 sekian. Kenapa harus? Aku nggak tahu bang kalau berbeda teman-teman ya. Kalau tadi videonya begitu garang, begitu tertawa terbahak-bahak, sekarang pakai masker ya. Lesu kau. Aku nggak salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Lepas kontrol, tetapi ya kalau kita lihat jejak digitalnya teman-teman ya, bukan cuma kali ini saja orang ini menista agama Islam ya, bukan. Ya sebelumnya juga sudah pernah. Ucapannya, aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ngaku bang, gimana sekarang Tuhan bilang? Terus? Di Medan ya teman-teman ya. Jadi orang ini memang ya berdasarkan jejak digitalnya kita bisa lihat ya ngawur ngomongnya. Ya udah pernah juga masuk penjara atas kasus penistaan agama. Lalu keluar menistakan lagi tuh. Ya dia menghina Rasulullah. Ya entah berikutnya ini akan dipenjara lagi atau bagaimana ya. Ya saya nggak tahu juga ya soal itu. Ya kita lihat saja nanti ke depannya. Jadi kembali kami mengingatkan ya kepada teman-teman yang lain ya yang sering berdebat dengan para oten ya. Pilih-pilihlah lawan debat.
Ya kalau orang yang biasa berdebat tetapi ternyata sudah jelas niatnya bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi niatnya hanya mengejek syariat Islam, ya maka sebisa mungkin kita ini hindari. Ya karena memang sudah sangat jauh berbeda ya. Ketika berdebat niat untuk mencari kebenaran dengan debat yang hanya memang niatnya itu hanya untuk merendahkan, ya untuk mengejek syariat Islam. Ya dilihat dari narasinya saja ketika berdebat ya, itu bisa kita prediksi. Apakah lawan debat ini niatnya mencari kebenaran atau memang niatnya mengejek syariat Islam. Ya tetapi kalau yang satu ini teman-teman ya, khusus yang satu ini ya, ini sepertinya memang sudah niat untuk mengejek syariat Islam. Ya karena sudah terbukti jejak rekamnya sudah ada. Bahwa dia ini pernah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika diinterogasi oleh polisi, ya katanya niatnya cuma cari duit saja, ya bukan hanya untuk mencari kebenaran. Maka yang seperti ini harus diviralkan, ya supaya cepat ditangkap lagi dan supaya ada efek jerah nih. Ya semoga video ini bermanfaat teman-teman dan menjadi sebuah pelajaran bagi yang lain. Ya bahwa ya kita ini hidup di Indonesia ini ada berbagai macam agama, berbagai macam ras. Ya jadi ya ayolah ya hargai agama lain, hargai ras lain, hargai suku yang lain, ya hargai etnis yang lain. Kalian silahkan mendebat, kalian silahkan merasa diri kalian atau agama kalian itu paling benar sendiri, silahkan. Tetapi jangan juga sampai menghina agama lain. Ya, kalian silahkan ingin mengajak debat atau berdiskusi terhadap agama lain, silahkan. Tetapi jangan juga sampai menghina, apalagi merendahkan ya, syariat agama-agama lain. Ya nggak boleh seperti itu. Ya karena justru itulah adalah bibit-bibit dari perpecahan itu. Anda kan sering mengkuar-kuarkan bahwa kita ini harus hidup rukun. Dan sama kami juga umat Islam ini ya berharap hidup rukun. Ya, tetapi bagaimana hidup rukun itu bisa terjadi ketika ada salah seorang agama, ada satu oknum ya pemeluk agama yang justru menghina agama lain. Ya maka lagi-lagi ya, dan siapapun ya, saya rasa siapapun agama manapun pasti tidak setuju dengan ulah oknum seperti ini ya, ulah bocah seperti ini yang menghina agama Islam. Ya, tidak dibenarkan seperti itu. Ya, umat Islam pun menghina agama lain itu tidak dibenarkan. Ya, siapapun itu yang namanya kalau sudah menghina agama itu tidak dibenarkan dan harus kita ya proses di negeri ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian video yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.